Belum ada memang. Baik, karena sudah jam 9:07, seperti yang tadi saya katakan, insya Allah kita akan mulai saja untuk pertemuan kali ini. Nah, alhamdulillah dari pihak Sidik sendiri sudah hadir. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ya, Siap, waalaikumsalam. Ustaz. Ya, siap ya. Baik, sebentar. Ada yang apa namanya? Ada yang DM dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi meskipun apa namanya? Lewat media Zoom gitu ya. Karena situasi khususnya di Cianjur masih belum memungkinkan untuk kita bisa bertemu secara langsung gitu. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kan ada sosialisasi seputar aplikasi yang sekolah punya, yaitu Cookies Smart. Itu apa namanya, kami harapkan aplikasi Cookies Smart itu bisa menjadi penunjang gitu ya, apalagi ketika situasi sedang sekolah sedang banyak yang off, termasuk kami kan gitu. Nah, dengan adanya aplikasi Cookies Smart itu diharapkan bisa menunjang pembelajaran meskipun online begitu ya. Tapi tentu saja meskipun tidak pandemi gitu ya. Ya nanti misalkan ke depannya insya Allah ketika pandemi sudah beres, aplikasi ini pun tetap akan digunakan sebagaimana mestinya kan gitu. Karena kita ingin beradaptasi gitu ya. Kita ingin beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin kesini semakin canggih lah begitu ya. Nanti insya Allah sekolah itu akan menerapkan menjadi lebih paperless gitu. Jadi nanti kedepannya kita akan sedikit menggunakan kertas begitu. Dan insya Allah semua data termasuk siswa, orang tua dan data-data terkait seputar itu nanti akan tersimpan di server kita sendiri gitu. Jadi meskipun nanti misalkan gitu ya, ketika qadarullah misalkan ada berkas kita yang hilang, tapi kita sudah punya kopiannya gitu. Yang tersimpan di server kita sendiri gitu. Nah, pada hari ini kita akan menyimak sosialisasi penggunaan aplikasi Cookies Smart gitu. Ini sangat penting sekali untuk disimak gitu ya, khususnya untuk orang tua murid baru baik di TK maupun SD dan juga TPQ gitu. Nah, tapi tidak dikatakan tidak penting juga bagi orang tua yang sudah lama anaknya bersekolah di sini gitu. Karena semakin ke sini kan yang namanya teknologi itu selalu ada pembaruan gitu. Sebagai contoh kecil saja di aplikasi Cookies Smart ini, kalau dulu orang tua itu kan punya 2 akun, baik ayah maupun ibu masing-masing punya akun kan gitu. Nah, insya Allah pada pembaruan yang kali ini tuh orang tua cukup 1 akun saja gitu. Nah, ya itu mungkin bisa dipegang oleh oleh ibu sendiri kan gitu. Jadi orang tua tidak lagi mempunyai 2 akun gitu. Agar gitu ya, ada hikmahnya gitu. Untuk bisa mengetahui perkembangan anak, untuk bisa mengetahui KBM anak, ya harus ada komunikasi kan gitu antara bapak sama ibu di rumah gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mungkin ya kita serahkan forum ini kepada pihak Sidik. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati ya, tim dari Quranic Kids School, terkhusus
yayasan dan juga kepala sekolah, Ustadz Agus, dan juga para tim ya, baik dari tim Kuki, tim teachers dan juga tim dari admin seperti itu. Dan juga yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua ataupun wali murid yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada agenda kita pagi hari ini, yaitu adalah sosialisasi aplikasi digital yang dimiliki oleh Kuki atau bisa disebut Kuki Smart seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah dan Al-Fatihah agar Allah meridhoi forum kita pada pagi hari dan diberikan kelancaran dari setiap aktivitasnya. Amin. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Siap. Terima kasih banyak sudah menyempatkan ya untuk sekedar hadir dan juga mendengarkan, karena harapan kami informasi yang akan kami sampaikan ini insya Allah cukup penting atau bahkan bisa sangat penting untuk kelancaran atau aktivitas KBM, kegiatan belajar mengajar yang ada di Qur'ani Kids School. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Transbara Wahyu Firmansyah, boleh dipanggil Mas Bara ya. Kebetulan saya dari Malang. Jadi alhamdulillah kami dari Malang. Saya perwakilan dari tim pengembang untuk Kuki Smart, yang mana kami memiliki tujuan yang sama dengan Kuki, yaitu adalah kami memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk Qur'ani Kids School, seperti itu. Dan saya di sini mewakili tim untuk menjelaskan step by step-nya dan mulai dari latar belakang hingga nanti aplikasi ini sudah siap digunakan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Harapannya mohon lebih fokus dan juga tetap semangat ya, karena alhamdulillah ternyata dengan adanya teknologi ini kita bisa dipertemukan walaupun via daring dan media udara, tapi semoga pesan yang saya sampaikan ini bisa jelas dan juga bisa diterima dengan baik untuk kedepannya, seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, maka saya izin untuk share screen ya. Saya izin untuk share screen, mungkin saya hanya butuh waktu sekitar 20 menit hingga 30 menit untuk kita sharing, lalu nanti ada tanya jawab, dipersilahkan. Oke, di sini sudah saya siapkan presentasi. Apakah ini terlihat ya, Bapak Ibu sekalian ya? Oke, baik. Jadi intinya visi kami yaitu adalah membuat sekolah terkhusus di Qur'ani Kids School ini yang sebelumnya konvensional menjadi go digital. Otomatis kalau misalnya kita ingin punya visi yang besar, itu harus dimulai dari hal yang kecil dulu, seperti itu. Nah, mungkin sudah dengan adanya pandemik ini, sekolah sudah menggunakan aplikasi WA, gitu, aplikasi Google dan aplikasi YouTube dan lain sebagainya. Namun perlu kita ketahui, ternyata aplikasi-aplikasi buatan Barat ya atau buatan luar negeri ini banyak memberikan distract atau pengaruh kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, sehingganya mereka tidak hanya fokus belajar, tapi mereka dengan menggunakan aplikasi itu mereka bisa nonton-nonton podcast gitu ya, terus lihat video yang lain sebagainya gitu. Kadang kena iklan, terkadang kena rekomendasi dan lain sebagainya gitu. Bahkan mereka dikasih gadget untuk belajar malah mereka main handphone. Gitu. Maka harus ada solusi dari ini semua. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau misalnya kita Zoom mungkin ada terbatas 45 menit kayak gitu. Sehingganya kita harus memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada dialami oleh orang tua, murid dan juga guru ya, dan juga pihak sekolah. Sehingganya setiap masalah yang ada itu bisa disolusikan melalui digital. Nah, intinya yang saya ceritakan setelah ini adalah semua aktivitas di sekolah itu bisa di-go digitalkan. Cuman kami memberikan kebebasan ya, kami memberikan ruang kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada tim dari Kuki dan juga kepada wali murid. Nah, itu silahkan dipilah dan dipilih mana fitur yang bisa digunakan, mana fitur yang nyaman digunakan dan mana fitur yang mungkin tidak digunakan. Karena apa? Karena kalau misalnya teknologi itu kita bilang itu untuk mempermudah ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sulit ya itu nggak usah dipakai teknologinya, kayak gitu aja, simpel itu. Nah, Bismillah saya izin mulai saja. Sebelumnya ini sampai sini suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ustaz? Jelas ya, jelas. Oke, alhamdulillah. Presentasinya sudah tampil juga.
Oke, jadi Sudah. sudah ya. Jadi ini nanti di-record. Jadi harapannya recordnya ini bagi wali murid atau orang tua yang tidak bisa hadir, nanti bisa di-share recordnya. Intinya untuk presentasi kali ini saya hanya ingin membuka wawasan dan memberikan motivasi, lalu nanti ada sedikit spoiler tentang aplikasi dan cara penggunaannya itu seperti apa sih, seperti itu. Next. Oke, saya mau menyapa dulu ini untuk setiap peserta atau audiens yang hadir ya. Saya mau ngajak sharing dulu di sini untuk kita membuka wawasan dan kita lebih sadar, lebih sadar. Boleh di on mic ya, mic-nya boleh dihidupkan. Jadi saya mau sharing atau saya mau diskusi. Maka kalau misalnya diskusi ini sifatnya dua arah gitu ya. Ini pembahasan kita kali ini adalah teknologi dulu dan sekarang. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, ada yang menggunakan telepon? Kerjanya di rumah. Ada. Nah, di sini ada dua gambar nih. Bapak Ibu, ada yang kiri, ada yang kanan. Yang masih pakai yang kiri siapa? Boleh angkat tangan. Boleh bilang saya gitu deh. Yang pakai telepon rumah, mungkin di sini ada. Kalau di rumahnya masih pakai telepon rumah, pakai telepon ini keren gitu kan ya. Karena sekarang mungkin sudah jarang yang pakai telepon rumah. Sekarang saya mau tanya, ada yang pakai yang sebelah kanan? Sudah pakai smartphone bahasanya sekarang? Sudah, saya. Semuanya pakai smartphone gitu ya. Bahkan untuk Zoom kali ini pun kita pakai smartphone. Gak ada yang Zoom kita pakai telepon rumah kayak gitu. Nah, berarti intinya teknologi berkembang, Bapak Ibu. Dulu kita pakai telepon itu yang harus kita beli buku untuk telepon sana sini ya. Buku itu nanti ada nomor rumahnya. Sekarang udah nggak pakai itu lagi. Tinggal satu kali klik kontaknya keluar, satu kali klik di telepon udah ditutup, selesai seperti itu. Nah, jadi teknologi berkembang. Dan next ya, ini cepet aja. Nah, di sini ada seneng nonton video ya, atau lihat kajian, dengerin kajian mungkin gitu. Masih ada yang pakai CD atau DVD di sini di rumah? Tidak. Misalnya beli piringannya, beli kasetnya itu belinya ke pasar dulu gitu ya. Sudah nggak ada ya? Atau masih ada? Kalau masih ada keren. Karena saya yakin masih pakai DVD. Saya yakin semua sekarang sudah pakai yang namanya YouTube gitu. Semuanya di sini ada YouTube. Pasti kalau misalnya saya bilang podcast gitu, pasti semuanya pada bilang Om Deddy Kobuzer gitu kan ya. Sudah pasti tahu. Adik-adik kalau misalnya saya bilang game pasti udah pada bilang FF gitu kan ya. Game-game dan sebagainya. Karena apa? Karena ternyata informasi ini berjuta-juta gitu. Kalau dulu misalnya satu piringan kaset itu kita bisa putar hanya sekali dan itu berkali-kali ya, hanya satu tampilan atau tayangan yang bisa kita putar berkali-kali sampai kasetnya terus. Hari ini dengan adanya YouTube gratis ya, channel itu sampai ribuan sampai jutaan gitu. Bahkan kita bisa mendapatkan informasi yang positif maupun yang negatif. Nah, masih nonton pakai DVD buat nonton Nusa dan Rara. Keren-keren. Ada juga yang pakai DVD buat apa? YouTube juga nonton Nusa dan Rara juga. Nah, cuman kan kalau misalnya di YouTube anak-anak kita sering ke distract dengan adanya iklan, rekomendasi dan sebagainya. Oke, berarti intinya semua sekarang sudah pakai yang kanan ya. Ada yang pakai yang kiri juga nggak apa-apa. Yang kanan, yang kiri nggak usah gengsi ya, karena juga itu bukan aib gitu. Kalau yang kanan ya memang pada umumnya sekarang sudah pakai YouTube. Saya next lagi. Berarti intinya teknologi berkembang. Oke, sekarang suka ada yang traveling ya, suka ada yang berpergian kemana-mana. Namun dengan adanya pandemi ini kita travelingnya online saja. Kayak gitu. Semua masih ada yang pakai kiri, pakai beli peta gitu, map gitu, terus dilihat ini saya karena saya di mana ya gitu, saya mau kemana ya gitu. Masih ada di sini? Nggak ada. Ada ya. Kalau misalnya kita mungkin ada yang kawinan atau nikah, itu biasanya ada apa namanya undangan, itu ada peta buta. Kita cuma dikasih satu titik ya untuk kita bisa menuju ke satu lokasi. Nah itu sangat kesulitan. Nah insya Allah hari ini sudah tidak ada orang yang pakai map peta itu beli. Bahkan saya yakin atlasnya udah nggak pernah dibuka ini. Nah sekarang semua pakai yang namanya Google Map. Nah bahkan ada yang bilang itu ada Mbah Google gitu ya. Jadi Mbah Google itu udah lahir lebih dulu dan dia itu sudah tahu setiap jalan yang akan kita tapaki. Gitu. Bahkan namanya Mbah Google ini itu tahu ada macet di mana, ada kecelakaan di mana. Kalau saya mau makan ke restoran, saya cari di restorannya mana, dikasih tahu nih yang terdekat kalau misalnya soto itu di sini. Yang paling jauh itu di sini gitu. Harganya yang di sini yang paling murah, di sini paling mahal. Bahkan kita dikasih tahu jalan alternatif, jalan tercepat. Nah, intinya adalah Google hari ini lebih pintar daripada peta. Dan semua orang menggunakan itu. Kita mau keluar kota, keluar negeri, bahkan untuk cari makan, untuk kita mau kunjungan wisata, mengunjungi silaturahmi saudara kita, itu semua kita pakai map. Intinya adalah teknologi berkembang, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang kita pakai semuanya, masih ada yang menggunakan yang sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian?
telepon ini apa yang namanya ini ya? Handphone tidak smart ya, old phone. Jadi dia hanya ada QWERTY-nya kayak gitu. Masih ada di sini? Boleh ngaku, nggak apa-apa, nggak usah Masih. malu-malu. Masih kepake ya. Nah, tapi apakah yang kiri sama yang kanan udah punya yang kanan semuanya? Smartphone-nya sudah ada semuanya? Saya yakin semuanya ada smartphone. Karena apa? Karena yang kiri mungkin yang punya beberapa. Tapi yang kanan saya rasa semuanya yang hadir di sini sudah punya. Bahkan kalau misalnya dulu itu kamera satu itu sudah keren. Nah, sekarang kurang kamera satu. Kalau bisa 4 ya bahkan 5 yang pertambahan yang satu lagi di depan untuk selfie. Menandakan kita semua sedang selfie gitu. Intinya adalah teknologi itu berkembang, bahkan handphone yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu masih berupa handphone mendol ya bahasanya ya, kalau di sini ya di Jawa itu mendol itu makanan yang bentuknya seperti handphone ini kayak gitu. Nah, sekarang semuanya sudah smartphone. Nah, kalau misalnya phone-nya itu sudah smart, maka orangnya harus smart juga. Nah, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini. Ternyata sekolah hari ini itu juga sudah melakukan go digital. Bahkan Pak Menteri kita, Pak Nadiem Karim itu sudah sangat menyiapkan infrastruktur dan juga segala kebutuhan daring untuk sekolah. Maka kalau misalnya dulu sekolah itu harus datang ke kelas, harus datang ke sekolah, ada papan tulis di sana, ada kapur barus, guru menerangkan, murid mendengarkan. Hari ini ternyata sekolah yang diakui itu adalah sekolah daring. Sekolah daring diakui juga, itu makanya namanya blended learning gitu. Nanti ada luring, ada daring kayak gitu. Bahasa-bahasa itu mungkin sudah sering kita dengarkan. Intinya hari ini anak sekolah dari rumah itu sudah diakui oleh pemerintah atau negara kayak gitu. Dan sebenarnya untuk belajar di rumah ini sebenarnya sudah lumrah Bapak Ibu sekalian ya. Untuk di luar negeri, di Finlandia, dimanapun itu sudah biasa untuk di Eropa untuk belajar di online. Namun tetap kita sebagai pelaku pendidikan, praktisi pendidikan, kita juga tidak bisa menelan mentah bahwasanya sekolah itu harus online semuanya, enggak, harus ada tatap muka karena berbeda untuk feel dan juga untuk penangkapan dari siswa anak didik kita seperti itu. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya tadi saya belum cerita latar belakang saya ya. Saya sempat mendirikan sekolah sendiri juga. Saya juga ada yayasan, pernah jadi kepala sekolah, dan karena kebetulan saya jadi kepala sekolah dan saya anak IT ya, saya kuliah di BINUS. Terus saya melihat, oh ini kok banyak sistem birokrasi di sekolah itu yang tidak bisa cepat ya gitu. Alhasil saya membuat aplikasi ini awalnya untuk sekolah saya sendiri gitu. Kebetulan ada rekanan kami, Ustadz Agus dan Ustadz Supriyadi ini tertarik untuk kita kembangkan yang namanya Cookie Smart ini. Nah, alhamdulillah kami berharap Cookie Smart ini sudah jadi. Kami berharap aplikasi ini bisa digunakan semaksimal mungkin. Di slide yang terakhir tentang diskusi ini yang mau saya sampaikan adalah semuanya berkembang, teknologi berkembang, otomatis kita juga harus bisa menerima teknologi itu sebagai aktivitas kita, gitu. Karena semuanya pasti tidak akan lepas dari yang namanya teknologi. Otomatis kita gunakan untuk positif, karena anak-anak kita hari ini kita kasih gadget, nah itu bisa dibuat pakai apapun. Nah, kita membuat Cookie Smart ini, kami membuat Cookie Smart ini harapannya adalah kalau YouTube punya medianya, kita punya YouTube sendiri. Kalau WhatsApp itu untuk chattingan, ya. Cuman di WhatsApp itu kan ada grup-grup ya, ada grup arisan PK dan sebagainya. Kita punya WhatsApp sendiri. Kalau misalnya Facebook itu bisa upload status, bisa komen dan sebagainya, kita punya Facebook sendiri. Tapi hanya untuk pendidikan, dikhususkan untuk pendidikan. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian yang mau saya sampaikan. Di slide ini saya masuk kepada pembahasan utama. Jadi intinya kita ini hanya dipercepat teknologi karena pandemik, termasuk sektor pendidikan. Udah itu aja. Sebenarnya untuk aplikasi sekolah, LMS dan sebagainya sudah ada dari dulu. Cuman kita hanya dipercepat untuk kita itu lebih care, untuk kita ini lebih bisa memanfaatkan teknologi ini di sektor pendidikan gitu. Nah, karena kami tim pengembang ini juga semuanya orang pendidikan, kita care dengan yang pendidikan dan kita satu visi dengan Quranic Kids School ya, sehingga kita develop lah yang namanya Cookie Smart ini. Namun dalam berjalannya pembuatan aplikasi tentu nantinya akan masih ada masalah, misalnya seperti error dan lain sebagainya, itu harap dimaklumi, harap lumrah. Karena apa? Karena untuk memintarkan aplikasi itu juga perlu waktu. Gitu. Yang penting aplikasi dipakai, maka semakin dipakai semakin nggak ada error. Sama seperti mobil ya, kalau aplikasi itu kayak mobil nggak pernah dipakai lama-lama juga rusak. Aplikasi kalau nggak dipakai lama-lama orangnya lupa, terus aplikasinya juga aplikasinya juga nggak semaksimal kalau misalnya
lebih maksimal kalau misalnya dipakai terus-menerus seperti itu. Nah, itu harapan kami untuk Cookie Smart. Next, sehingganya kita buat yang namanya aplikasi sekolah online Cookie Smart. Ini solusi utuh dari semua masalah-masalah yang ada di sekolah atau yang ada di dunia pendidikan. Cookie Smart ini bisa menghandle setiap permasalahan, baik yang mikro maupun makro yang ada di sekolah Anda, seperti itu. Nah, lalu apa itu Cookie Smart? Mungkin sudah pernah dijelaskan oleh yayasan atau oleh kepala sekolah ya, Ustadz Supriyadi atau Ustadz Agus, bahwasanya Cookie Smart adalah sebuah aplikasi sekolah white label. White label itu adalah punyanya sendiri, punya server sendiri, logo sendiri ya, dan beda sama aplikasi yang lain. Aplikasi milik Cookie School ini, Cookie Smart Quranic Kids School, ini dikembangkan dengan tujuan untuk membuat aktivitas yang tadinya konvensional itu akan menjadi go digital, Bapak sekalian. Nah, apa saja yang go digital, banyak banget fitur-fiturnya, nanti kami jelaskan. Nah, aplikasi Cookie Smart ini ada 2 aplikasi yang saya bisa jelaskan hari ini. Yang pertama adalah aplikasi untuk murid, yang kedua adalah aplikasi untuk wali murid. Udah, itu saja yang perlu Bapak Ibu ketahui. Aplikasi murid itu dibuat semenarik mungkin agar siswa tidak bosan dalam aktivitas belajarnya. Jadi kita buat ada animasi-animasi, ya, gambar-gambar yang menarik, lucu, biar murid itu betah, gitu. Dapat nilai langsung keluar dan sebagainya. Aplikasi wali murid digunakan untuk memantau perkembangan anak untuk melakukan aktivitas sekolah, baik KBM, keuangan dan administratifnya, gitu. Nah, sebenarnya ada aplikasi lagi untuk yayasan dan aplikasi untuk guru, staf, dan juga administrasi dan keuangan, cuman tidak perlu kita sampaikan di forum ini. Jadi ini scope kita, batasan kita hanya untuk murid dan wali murid. Next. Nah, lalu apa manfaat bagi wali murid? Ya, jadi manfaat bagi wali murid, 1, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mempermudah komunikasi dengan sekolah yang sebelumnya sulit untuk telepon atau chatting guru ya, mungkin karena ada kesibukan, chatnya ketumpuk ya, saking banyaknya grupnya gitu. Nah, dengan adanya aplikasi ini akan terfokuskan komunikasi nanti hanya untuk kebutuhan murid Anda saja, anak Anda saja, gitu. Jadi lebih enak komunikasi dengan sekolah, akan dibalas dengan admin sekolah. Pembayaran keuangan secara online juga bisa. Jadi bahkan kita pembayaran uang secara online ini seperti Gojek ya, atau kita naik Grab, itu kita nggak ada namanya kwitansi atau bayar cash tunai. Nah, ada 2 pilihan, ada bayar cash tunai atau bayar secara OVO dan GoPay gitu. Nah, di Cookie Smart pun kita bisa menggunakan 2 pilihan ini. Yang pasti nanti semuanya akan dibukukan dengan aplikasi. Yang berikutnya adalah notifikasi kehadiran anak. Nanti Bapak Ibu sekalian akan tahu nih, anaknya sudah sampai sekolah atau belum, anaknya sudah pulang dari sekolah atau belum gitu. Bahkan anaknya itu nanti datang masih izin berapa kali, sakit berapa kali, hadirnya berapa kali, itu nanti sudah dalam aplikasi semua. Bahkan juga ada ini informasi nilai anak. Jadi anak ketika anak mengerjakan, nanti orang tua akan mendapatkan informasinya secara langsung. Nilainya langsung dapat report. Informasi jadwal pelajaran anak, jadi orang tua nanti nggak perlu tanya lagi, hari ini belajar apa, Dek, gitu. Besok jadwal pelajarannya apa, Kak? Karena nanti di aplikasi wali murid itu bisa lihat, oh anak saya hari ini jadwalnya ini, besok jadwalnya ini, bukunya sudah disiapkan belum, dan sebagainya. PR-nya sudah dikerjakan belum. Bisa memantau perkembangan anak, jadi anak di sini dapat semakin baik atau semakin buruk, itu nggak perlu tanya ke sekolah lagi, karena aplikasi sudah menyediakan untuk kita cerita, gitu. Jadi yang cerita nanti langsung aplikasi. Terus pengumuman dan info sekolah, jadi misalnya info sekolah hari ini ada PPKM gitu ya. Hari ini ada PPKM, sekolahnya online. Nah, itu nanti sekolah atau Quranic Kids School tinggal memberikan info itu lewat aplikasi, sehingganya bisa diterima oleh orang tua. Seperti itu. Nah, nggak perlu yang namanya WA lagi, dikirim lagi, di broadcast lagi ke WA. Karena sekali kirim, nanti info-info itu nanti muncul di aplikasi wali murid. Seperti itu. Kemudian perizinan. Nah, hari ini perizinan secara online itu sudah bisa gitu, karena nggak perlu kita ngeprint kertas atau kita ngetik dulu terus kita print atau kita nulis di secarik surat gitu ya, dimasukin amplop, nanti suratnya itu nanti dikasihkan ke gurunya kalau misalnya udah masuk besoknya. Atau misalnya suratnya ini dititipkan kepada temennya kayak gitu. Udah nggak perlu lagi. Karena di aplikasi nanti ada template-nya, kalau misalnya anak saya mau izin, tinggal diklik aja, anak saya izin, maka nanti akan sampai kepada aplikasinya sekolah. Seperti itu. Nah, bahwasanya anak itu berarti tertulis izin, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Next. Nah, lalu apa manfaat bagi murid? Manfaat bagi murid adalah 1, belajar jadi mudah dimanapun kapanpun. Nah, tidak terbatas letak geografis ataupun waktu. Ya, jadi dimanapun dan kapanpun. Yang berikutnya adalah aplikasi ini dibuat semenarik mungkin agar murid ini semangat dalam pembelajarannya, baik pun daring maupun luring. Jadi nanti murid itu bisa melihat
Bahkan di sini nanti ada semacam kayak ruang guru ya, kita buat ruang guru kita sendiri. Jadi ketika guru punya video pembelajaran yang interaktif, nanti tinggal bisa diupload di sini tanpa adanya iklan. Kalau misalnya diupload di YouTube, nanti dia bisa kena iklan dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus bisa mendapatkan nilai dengan otomatis ketika murid submit, nanti akan muncul nilainya nanti akan di-report kepada orang tua dan juga gurunya. Terdapat ruang kelas online untuk berdiskusi bersama, jadi nggak perlu pakai grup WA ya, atau pakai Facebook lagi itu dan lain sebagainya. Di sini sudah ada forum untuk diskusinya, bisa komen dan lain sebagainya. Cuman masih nggak bisa untuk kita ada stikernya, gitu. Karena kalau stiker nanti jadi aneh-aneh stikernya. Gitu. Terus jadwal pelajaran dan info sekolah bisa secara update. Jadi misalnya besok Isra Mi'raj atau besok Idul Adha di sekolah ada penyembelihan hewan kurban, tinggal diinfokan aja. Anak-anak wajib menggunakan seragam takwa, baju takwa, dan juga hadir jam sekian, membawa ini, membawa itu. Itu bisa diinfokan lewat aplikasi. Tabungan digital bagi murid, jadi murid apabila ada di sekolah ada aktivitas menabung, nanti murid itu bisa melakukan tabungan digital dengan adanya kartu smart card gitu. Bisa melakukan video conference ya, jadi video conference ini pakai aplikasi ini langsung saja nanti muncul kepada aplikasinya guru seperti itu untuk pembelajaran online. Kurang lebih seperti itu untuk manfaat wali murid dan untuk murid ya. Ini saya mau memberikan preview singkat kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya aplikasinya Cookies Smart itu nanti seperti ini ya. Nah, aplikasi Cookies Smart nanti anak-anak nanti akan dapat modul belajar hari ini itu apa saja, bahkan ada menu home, class, activity, chat dan profile gitu. Dan dia sudah tahu hari ini belajarnya apa aja, tugas dari guru apa aja yang harus dikerjakan secara online. Yang berikutnya, nanti di kelas itu nanti ada pembelajaran semua mata pelajarannya itu nanti ada di kelas gitu. Jadi kalau stream itu adalah diskusi seperti Facebook itu di stream kayak gitu. Nah, info itu adalah di kelas itu ada muridnya siapa aja sama ada wali kelasnya siapa. Jadi ada stream pembelajaran info. Yang ketiga ada activity. Jadi kenapa kok nggak saya tampilkan semua? Ini intinya adalah yang paling banyak digunakan atau yang paling udah digunakan. Kalau saya tampilkan semuanya, ini insya Allah 3 jam nggak selesai kan kayak gitu. Karena kita efektivitas waktu, efisiensi kondisi juga. Karena saya yakin Bapak Ibu juga belum fokus ya kalau misalnya kita cerita semuanya, nanti kita kasih ada manual guide-nya atau manual book online-nya, digitalnya. Nanti tinggal dibaca-baca aja. Ini adalah aktivitas, ini kalau misalnya nanti ada pembelajaran gitu kan ya, baik untuk TK-nya di Quranic Kids School ataupun untuk SD-nya, ini nanti ada video-video pembelajarannya. Nah, ini yang membuat siapa? Membuat nanti langsung dari sekolah. Itu tinggal di play gitu aja activity. Nah, ini update kita yang terbaru juga. Nah, aplikasi wali murid ini untuk wali murid. Jadi untuk wali murid nanti di situ ada nama anaknya, ada welcoming untuk orang tuanya, ada info sekolah, misalnya jadwal PTS atau jadwal PAS gitu kan. Terus nanti ada latihan soal dan nilai anaknya langsung muncul di situ. Bisa lihat beranda, performa, jadwal, diskusi, dan profile. Ini kalau misalnya performa bisa lihat nilai anak-anaknya ya. Gitu. Jadi langsung keluar dari orang tua, setelah itu bisa pembayaran. Kalau pembayaran di sini nanti ada SPP-nya kurang berapa, sudah lunas atau belum. Kurang lebih seperti itu. Nah, intinya adalah aplikasi-aplikasi kami akan terus update dan update-nya ini nanti akan diberikan secara bertahap, berkala oleh tim kami. Dan untuk disampaikan ke wali murid, maka tim kami menyampaikan kepada tim sekolah yang menyampaikan kepada wali murid sekalian seperti itu. Nah, Cookies Smart ini dapat digunakan untuk, jadi Cookies Smart Card ini adalah satu produk baru yang mungkin Bapak Ibu belum pakai ya, belum gunakan ya, karena memang kami masih belum mendapat konfirmasi dari sekolah ini sudah dibutuhkan. Apabila memang ini sudah dibutuhkan, maka nanti kegunaannya untuk satu bisa untuk kartu identitas siswa, ada fotonya, ada logonya, dan sebagainya. Yang kedua ada kehadiran dan presensi. Jadi kalau misalnya kehadiran anak mau nyampe sekolah itu tinggal nge-tap saja ya Bapak Ibu. Tap, bahasanya anak itu sudah sampai sekolah. Kalau sudah pulang dari sekolah tinggal di-tap, kayak gitu bahasanya sudah pulang dari sekolah. Nah, aktivitas tersebut bisa dilihat dari aplikasi wali murid. Oh, anak saya sudah nyampe sekolah nih. Oh, anak saya sudah pulang sekolah nih, berarti saya harus jemput, kayak gitu. Nah, ini untuk kehadiran dan prevensi. Untuk Imani, jadi anak nanti di masa depan, sekolah masa depan atau sekolah digital itu, kalau mau beli ke kantin, ya itu tidak perlu bawa uang cash, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya mau beli ke kantin, itu nanti tinggal bawa kartu ini nanti yang di-scan, jadi saldonya berkurang. Kalau misalnya dulu kan beli air mineral, gitu, atau misalnya beli apa ya, beli makan siang, beli Indomie gitu misalnya, beli mie gitu kan, itu kan pakai uang cash terus dapat. Nah, kalau sekarang nggak, tinggal di-scan saja saldonya berkurang. Nah, ketika saldonya berkurang, orang tua lewat aplikasi orang tua nanti bisa kelihatan, oh anak saya beli
beli ini nih, oh beli buku, beli pensil, nah maka ini digunakan dengan yang benar gitu. Karena kita menghindari bahwasanya ada anak yang nanti dia yang dibeli yang caos-caos yang di depan gitu ya, atau beli cilok yang mungkin tidak apa namanya itu tidak sesuai atau kita nggak ngerti nanti anak-anak kita misalnya dibuat top up untuk dia game gitu atau dia main ke warnet dan sebagainya kita nggak ngerti gitu. Jadi untuk e-money ini untuk hanya membatasi aktivitas dia yang ada di sekolah untuk pengeluaran keuangan dia kayak gitu. Nah, untuk menabung jadi juga bisa menabung nanti pembukuannya lewat kartu ini, pembelian di kantin tadi sudah saya cerita e-money tadi dan juga peminjaman buku di perpustakaan. Jadi untuk aplikasi perpustakaan kita sedang develop ya. Ini yang akan kita update nanti next berikutnya. Peminjaman buku di perpustakaan nanti menggunakan aplikasi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, next. Nah, intinya di akhir saya presentasi ini, di presentasi saya ini adalah kami ingin menciptakan Wonder School, terutama untuk sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah Islam yang mana kita ingin menjunjung tinggi anak-anak kita biar sesuai dengan syariat dan juga tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membuatkan aplikasi Cookies Smart ini hanya sebagai fasilitas dan penunjang. Untuk selebihnya kami mempasrahkan ya, kami memberikan wewenang lebih lanjut kepada sekolah dan juga kepada wali murid dalam aktivitas atau penggunaan aplikasi ini. Nah, yang berikutnya apabila terjadi error, lalu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi sebelum terjadi error atau sebelum menggunakan aplikasi ini ada 4 hal yang harus dilakukan. 1, silakan nanti dipelajari Cookies Smart Guide ya. Cookies Smart Guide itu nanti berupa digital, e-booknya dari kita, silakan dibaca. Alurnya seperti apa sih? Menunya apa aja sih? Kalau ini diklik nanti keluarnya apa sih? Itu nanti silakan dibaca, dipelajari dulu. Lalu setelah itu dipelajari, kan semuanya sudah install aplikasi Cookies Smart nih. Itu coba di uninstall semuanya. Karena sudah ada yang terupdate terbaru gitu. Membutuhkan device Anda untuk uninstall dulu, setelah itu nanti tinggal install. Karena ada HP yang langsung diupdate itu bisa, ada yang HP yang tidak harus di-uninstall dulu. Tergantung spesifikasi HP-nya, masing-masing handphone-nya. Jadi admin sekolah nanti akan melakukan, jadi setelah di-uninstall, yang tahap ketiga adalah admin sekolah akan mengupdate terlebih dahulu aplikasi tersebut, di web ya, di webnya yang sekolah, akan dilakukan update terlebih dahulu. Kalau misalnya sekolah sudah bilang oke, webnya sudah diupdate, silakan diinstal kembali. Maka wali murid nanti tinggal install kembali aplikasi Cookies Smart di Play Store yang terbaru, updated ya. Yang terakhir adalah aplikasi baru siap digunakan, seperti itu. Aplikasi akan berjalan dengan lancar apabila Anda menggunakan dengan secara baik dan benar. Nah, apabila terjadi error gimana Mas Bara? Nah, kalau error, apabila Anda mengalami error, maka tinggal lakukan saja. 1, jangan panik gitu. Karena kepanikan akan membuat error-error lainnya. Jadi error ini ada 2 Bapak Ibu sekalian ya. Ada human error atau errornya dari manusianya, atau ada sistem error dari aplikasinya. Kalau human error itu adalah misalnya ini harus diisi angka, tapi kita isikan huruf gitu, maka error gitu. Karena mereka tidak menerima huruf, mereka menerima angka. 1 itu. Misalnya yang kedua, aplikasi ini sebenarnya sudah sesuai dengan mengerjakan soal itu harus di tanggal 1 sampai tanggal 5, tapi Anda menggunakan di tanggal 6. Gitu. Terus Anda bilangnya aplikasi error. Nah, maka itu sebenarnya bukan sistemnya error tapi human error. Nah, kalau misalnya aplikasi error itu ketika di-submit dia tidak ada do nothing gitu, tidak ada aktivitas di aplikasi itu. Kalau misalnya dia mau kita melakukan melihat info sekolah terus dia ngeblank, itu sistem error. Nah, kalau misalnya error, 1 jangan panik, yang kedua adalah pastikan dulu nih internet aktif, terhubung dan sudah update aplikasi terbaru. Yang ketiga, ulangi lagi hal yang sama. Apakah masih error? Biasanya diulangi 2-3 kali. Dicoba lagi error. Dicoba lagi, oh nggak error. Oh berarti yang pertama tadi mungkin itu adalah internetnya. Gitu. Misalnya kita udah nyoba 2 kali, 3 kali masih error. Loh, kok error? Oh berarti ternyata memang sistemnya error. Gitu. Nah, better atau lebih baik Anda konsultasikan dulu kepada tim yang ada di sekolah. Gitu. Misalnya ada admin atau tim IT-nya. Ini kok error Mbak? Itu apa yang salah? Ini kok error? Ustazah apa yang salah gitu, nanti akan dibantu oleh tim sekolah terlebih dahulu gitu. Setelah itu buat dokumentasi ini akan mempermudah tim developer ya, akan mempermudah sekolah untuk memetakan, untuk nge-track, oh ini errornya di mana sih gitu, oh ini errornya saat apa sih gitu. Jadi boleh di screenshot atau divideokan saja saat error, itu akan mempermudah kami. Yang terakhir adalah kirim dokumentasi tadi ke PIC atau penanggung jawab di sekolah, karena nanti Anda tidak akan berhubungan dengan tim kami. Anda nanti akan berhubungan dengan tim sekolah yang akan berhubungan dengan tim kami. Jadi nanti 1 pintu saja. Nah, ini yang akan mempermudah komunikasi kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Nah, yang terakhir adalah kita semua berdoa, kita semua berharap agar Allah bisa meridhoi aktivitas kita, Allah memberkahi aplikasi Cookie Smart ini, sehingga aplikasi ini bisa menebar banyak manfaat dan mempermudah aktivitas untuk anak-anak kita. Karena untuk update terbaru di aplikasi ini, aplikasi Cookie ini juga ada tahfiz, kayak gitu, juga ada update-update lainnya. Nah, update-update yang cukup banyak tadi mungkin akan bisa dilihat ya di manual book-nya seperti ini. Sebentar, saya belum share screen yang manual book. Saya stop share screen dulu. Berapa pesertanya? 38 ya? Oke, saya di desktop. Oke, ini sudah kelihatan ya. Jadi di sini ada panduan digital. Nah, panduan digital, maaf. Oke, ini panduan digital ini yang untuk tim. Nah, ini sudah kami serahkan kepada tim, maka nanti tim tinggal menggunakan panduan ini, tim Cookie Smart maksud saya, tim yang ada di lapangan atau lokasi. Yang berikutnya untuk murid, ya, untuk murid, nah ini seperti ini Cookie Smart-nya. Nah, silakan dilihat dulu, dipelajarin gimana sih aplikasinya, alurnya seperti apa. Nah, ini sudah yang paling update ya, jadi nanti silakan dipelajari. Nah, seperti itu, cara menggunakannya seperti apa, dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau misalnya untuk dari wali murid, nah, wali murid ini yang warna biru ya. Yang warna biru seperti ini. Oke, jadi ini ada performa dan lain sebagainya. Nah, diharapkan ini bisa mempermudah karena ini banyak gambarnya dan ada screenshot-nya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian agar bisa melancarkan kegiatan aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah. Kurang lebih seperti itu, karena ini waktu kita terbatas, maka saya berikan sesi tanya jawab ya, Ustadz Agus ya. Fadil Ustadz. Ya, terima kasih Mas Bara atas penjelasannya. Nah, mungkin gitu ya, tidak semua orang tua ya terlebih bagi orang tua yang baru bergabung ke sekolah kami agak bingung ya untuk sementara kan gitu. Nah, silakan itu bisa ditanyakan di sini. Silakan kalau yang ingin ditanyakan silakan langsung unmute saja sendiri mikrofon. Ya, sambil menunggu orang tua yang bertanya, tadi mungkin saya harus konfirmasi dulu. Jadi untuk update yang kali ini berarti orang tua dan juga guru berarti ya, guru belum ada itunya ya, belum ada aplikasinya. Gitu. Berarti bagi orang tua yang dulu sempat menginstal aplikasi ini, berarti harus di uninstall dulu kan gitu ya. Iya, dan benar. Sekolah harus mengupdate dulu lewat websitenya begitu ya. Benar. Ya, okay. Jadi kalau misalnya yang kemarin itu kan aplikasi wali murid kan ada untuk ayah dan untuk ibu ya, dan untuk wali ya. Sekarang cuma satu saja kayak gitu. Jadi satu login ini bisa digunakan oleh bapak atau oleh ibu ya, ayah atau bunda. Nah, nanti itu bisa satu kali login saja, nanti bisa melihat aktivitas murid-muridnya, anak-anaknya seperti itu. Satu itu, yang kedua saya tadi lihat yang aplikasi Cookie yang sebelumnya itu banyak ada icon-icon yang belum tampil kayak gitu. Nah, maka itu memang harus diadakan riset dulu dari webnya sekolah. Setelah di riset untuk mata pelajaran ya Ustadz ya. Misalnya IPA, matematika, itu sebenarnya sudah ada icon-iconnya. Jadi nanti setelah di riset, nanti disetting ulang lagi dari sekolah. Nanti setelah disetting ulang di aplikasi wali murid akan ada tampilan baru seperti itu. Gitu. Kalau misalnya ada kesan ini, kok ribet sih Mas itu? Sebenarnya bukan ribet. Karena memang ada alur yang harus dipatuhi ya, ada step by step yang harus memang dilewati agar aplikasi ini bisa kita nikmati bersama, kayak gitu. Ya, baik. Ya. Nah begitu ya. Jadi dengan keberadaan aplikasi ini sebetulnya bukan menjadikan Quranic Kids School khususnya begitu ya menjadi sekolah yang full online begitu, bukan. Tatap muka itu sangat diperlukan kan gitu. Diperlukan benar. Hanya saja kan gitu ya. Apa namanya ketika teknologi sudah semakin berkembang gitu. Nah, sekolah juga ingin beradaptasi gitu dengan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang memang sudah disediakan di aplikasi Cookie Smart ini gitu. Termasuk tadi gitu ya. Nanti kemungkinan anak tidak lagi membawa uang cash kan gitu. Jadi jajanannya pun nanti bisa terkontrol gitu. Dan juga orang tua bisa melakukan pembayaran secara online juga gitu, tidak harus datang ke sekolah juga kan gitu. Tapi kalaupun mau datang ke
sekolah ya bisa juga kan gitu, meskipun pembelajarannya secara online kan gitu. Nah, di sekolah kesempatan antara Bapak Ibu yang banyak di rumah misalkan gitu ya, bisa berkomunikasi dengan kami di sekolah untuk membicarakan hal apapun gitu. Nah, silakan bagi orang tua yang yang merasa wah ini saya belum mengerti gitu ya. Nah, silakan mumpung masih ada tim dari pengembangnya, silakan bisa ditanya sepuasnya gitu. Iya. Atau semua sudah mengerti ya? Ya Kalau mudah-mudahan semua begitu sudah ya. paham gitu kan, wah ini gampang banget mas, ini mas gitu, nggak usah diajari Ya, kita ya, sudah ya. bisa gitu. Ya, nggak apa-apa, nanti yang pasti kita kasih manual guide-nya, Ya. guide digitalnya. Yang pasti yang perlu saya sampaikan di akhir adalah gini, Ustadz, Ustazah, tim dari Quranic Kids dan juga wali murid ya, Bapak, Ayah dan Bunda sekalian. Aplikasi ini memiliki banyak fitur. Ibaratkan kalau misalnya punya 100 fitur itu, 100 fitur pun itu nggak akan kepakai semuanya di awal gitu. Karena apa? Karena kita perlunya bertahap aja. Jadi santai aja pakai aplikasi ini. Yang perlu dipakai gitu. Nah, kemarin mungkin Quranic Kids masih memakai yang untuk administrasi ya, Ustadz ya. Iya. Nah, administrasi udah dipakai. Kalau misalnya saya boleh kasih ini yang info pengumuman sekolah itu juga silahkan mulai dipakai lagi. Administrasi silahkan bisa dipakai lagi kayak gitu. Nah, yang pasti kalau misalnya 100 fitur ini kita pakai di awal, pasti Bapak Ibu sekalian bingung. Karena apa? Karena banyak sekali ini tombol-tombol yang harus dipencet kayak gitu. Button-button yang harus dipencet. Tapi kalau misalnya kita pakainya satu, misalnya sekolah punya kebijakan, oke kita pakai 2 fitur dulu gitu. 2 fitur ini berjalan 1 bulan lancar, 2 bulan lancar. Oke, bulan ketiga kita pakai 5 fitur gitu. Kita tambah 3 fitur. Orang tua belajar, guru belajar lagi gitu. Tim belajar kayak gitu. Kita kembangkan lagi. Nah, harapan kami adalah dengan adanya istiqomah kan bahasanya gitu ya. Istiqomah nih 2 fitur aja, tapi makin pintar. Tapi makin pintar. Karena apa? Aplikasi ini sama kayak kita didik anak Bapak Ibu sekalian. Anak itu ketika dia belajar berbicara itu nggak mungkin dia berbicara banyak hal gitu. Dia satu persatu, satu kosakata nambah satu kosakata seperti. Nah, aplikasi juga seperti itu. Ketika pun dia ada error atau ketika dia ada nakalnya, nah itu nanti akan kita ajari lagi. Dia nggak ngerti hal ini nih, nanti kita kasih lagi seperti itu. Nah, jadi harapannya dipakainya bertahap aja sesuai dengan kebijakan dari sekolah, dan harapan kami nanti semua fitur nanti tetap bisa kepakai, tapi butuh kesabaran dan butuh waktu seperti itu. Ya, Itu Ustaz. Mas Bara, ini ada pertanyaan. Yang pertama, kan cookie smart ini kan ada 2 gitu ya. Satu untuk siswa, satu untuk orang tua kan gitu. Nah, apakah masing-masing aplikasi itu bisa multi device atau bagaimana? Oke, jadi singkat cerita, kalau misalnya Bapak Ibu tahu, aplikasi yang punya peran sendiri itu tidak bisa digabungkan. Sebenarnya bisa saja digabungkan, tapi akan membuat device Anda semakin berat dan membuat banyak crash data di sana, error di sana. Contoh, kita kasih contoh kalau misalnya ada Grab, itu ada Grab sebagai Grab user dan juga ada Grab sebagai driver. Benar ya Ustadz ya? Iya, betul. Nah, ada juga sebagai merchant. Karena apa? Tujuannya beda-beda. Kalau dijadikan satu, itu akan besar sekali. Karena apa? Nggak akan semuanya dipakai. Nah, untuk aplikasi kami juga seperti itu. Untuk murid, kita kasih aplikasi murid ya. Untuk wali murid, kita kasih aplikasi wali murid. Apakah tidak bisa dijadikan satu? Itu sangat tidak dianjurkan di dunia pengembangan aplikasi. Karena memang terbukti aplikasi-aplikasi senior ya, kayak Tokopedia, itu ada Tokopedia Merchant dan lain sebagainya, itu harus disendirikan, apalagi di awal-awal gitu, biar tidak terjadi crash data dan lain sebagainya. Itu secara teknis. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya ada satu HP pun harus install ada aplikasi murid dan aplikasi wali murid. Lebih seperti itu, Ustaz. Ini kalau misalkan kan yang aplikasi orang tua itu diinstal di HP ibunya misalkan gitu. Nah, apakah juga bisa diinstal sama di HP, bisa. HP ayahnya? Bisa. Gitu? Bisa. Jadi kalau orang tua itu ada 2 HP, ada 3 HP, 4 HP, login pakai satu akun aja bisa. Oh gitu, oke. Ya. Bisa ya. Bisa. Baik, ini ada lagi, Mas. Kalau untuk iPhone sudah support atau belum ya? Ya, kalau misalnya untuk iOS ini masih belum, jadi masih dalam tahap pengembangan ya. Ini yang mau kita launching atau yang mau kita luncurkan itu untuk guru terlebih dahulu. Karena guru hari ini membutuhkan aplikasi untuk memantau murid dan juga wali murid gitu. Jadi mungkin untuk iOS-nya
harap bersabar terlebih dahulu, ini masih di Play Store kayak gitu Ustaz. Ya, baik-baik. Masih Ya, belum karena bisa. mungkin, ya baik. Mungkin karena user yang terbanyak itu menggunakan Android begitu ya. Mostly seperti Dan itu. untuk apa? Mayoritas. Untuk iOS itu ya apa namanya? Ya komunitas kecil kan gitu. Tapi apa? Tidak menutup kemungkinan kan gitu ya. Ada orang Sangat tua tidak menutup. apa namanya? Yang memakai iPhone kan gitu. Baik. Berarti apa namanya? Itu masih dalam tahap pengembangan lah kan gitu ya. Dan insya Allah Tahap ke pengembangan. depannya sudah bisa tersedia pasti. Baik. Benar-benar. Nah, ini terkait data murid yang masih belum update, memang belum update karena kami juga dari pengembang baru update terbaru kan gitu ya, dan itu harus kami update terlebih dahulu dari website yang kami kelola begitu. Nanti setelah kami update lewat website yang kami kelola, baru Bapak Ibu silahkan install ulang kembali gitu ya aplikasi Cookies Smart, dan insya Allah nanti sudah terupdate juga data-datanya gitu, termasuk data muridnya gitu. Silakan ada lagi. Oke, silakan kalau misalnya ada lagi nggak apa-apa, Bapak Ibu, yang mumpung kita masih bisa berjumpa. Nah, nanti insya Allah akan kita adakan seperti ini nggak apa-apa Ustadz, misalnya setiap semester gitu kan ya, dari tim kami untuk memberikan penjelasan begitu. Jadi biar terjalin komunikasi baik kepada orang tua, tim, biar nggak ada yang bingung kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sama tim Cookie Smart kan di sekolah itu kan setiap bulan itu harusnya ada conference gitu. Dan setiap minggunya kita selalu tanya ada kendala tidak, ada error tidak gitu di aplikasinya Cookie. Di grupnya kita. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan gitu ya. Nanti bersama orang tua insya Allah akan ada pertemuan seperti ini gitu ya, langsung dengan pengembang, dan itu mungkin semester 6 bulan sekali mungkin gitu ya. Nah, tapi untuk lebih efisien lagi, Bapak Ibu silakan nanti kalau misalkan ada kendala silakan hubungi saja tim sekolah gitu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih ada misteri di kepalanya gitu ya tentang aplikasi gitu. Silakan. Ya, meskipun nanti gitu ya insya Allah dari pihak pengembang juga akan memberikan guideline gitu ya. Ada manual booknya gitu untuk kita sama-sama pelajari seperti apa sih menggunakan aplikasi Cookies Smart untuk murid, seperti apa sih untuk menggunakan aplikasi Cookies Smart untuk orang tua begitu. Tapi ini mumpung secara live ada pihak pengembang yang bisa menjawab dengan langsung gitu ya. Nah, inilah bisa dimanfaatkan begitu ya, silakan. Gitu. Jadi perlu memang untuk menerapkan sekolah yang go digital itu perlu adanya sinergi dari tim yayasan, sekolah, dan juga dari tim wali murid seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi memang nggak bisa kalau sekolah aja nih yang ini wali murid atau muridnya tapi tidak berkenan atau tidak berminat, itu nggak bisa. Jadi harus seimbang. Kalau misalnya untuk wali murid yang semangat, tapi sekolah nggak semangat juga malah nggak bisa lagi. Gitu. Jadi semuanya harus tetap terjaga semangatnya untuk menjaga aplikasi ini tetap berjalan seperti itu. Ya. Gitu, Ustaz. Amin gitu ya. Ada pertanyaan lagi ya? Oh ini untuk top up saldo Cookies Smart bagaimana? Oke, jadi gini, kalau misalnya Cookies Smart-nya ini mungkin nanti kan digunakan ketika sekolah offline, ya Ustaz ya. Jadi ketika sekolah offline, dan untuk top up-nya seperti apa? Top up-nya simple, sederhana, bisa dilakukan dua, secara online dengan transfer atau dengan offline dengan cash saja ngasihkan ke sekolah. Nah, dananya ini nanti dananya dari wali murid ya, untuk dari orang tua, untuk sampai ke saldonya di Smart Card tadi itu tidak melalui Sidix gitu. Tidak melalui tim pengembang. Jadi nanti langsung ke sekolah, ke pihak sekolah. Jadi dananya nanti akan di sekolah, aplikasinya sekolah seperti itu. Nah, nanti kami akan mereport keuangannya saja. Nah, total saldo misalnya 100.000 yang di top up, maka nanti admin sekolah akan melakukan top up 100.000. Nah, itu nanti langsung masuk ke aplikasinya murid dan wali murid, bahwasanya anak saya saldonya segini nih gitu. Terus murid dan wali murid melakukan pembelian, saldonya akan berkurang. Misalnya beli air mineral berkurang 5.000, beli mie berkurang 10.000 gitu. Nanti orang tua langsung bisa lihat nih, oh berkurangnya sekian-sekian gitu. Jadi tim pengembang tidak akan tidak ada
ini ya, tidak memegang atau tidak melalui itu ya, gitu. Karena biar juga jelas akadnya langsung ke sekolah saja seperti itu. Namun masih Ya, belum begitu. otomatis pakai kayak payment gateway itu masih belum, Ustadz. Ini masih dalam tahap pengembangan. Kalau misalnya mau payment gateway, misalnya mau top up di Indomaret, Alfamart dan sebagainya, itu masih perlu ada proses yang cukup panjang gitu. Karena kami perlu menyewa satu server lagi untuk melakukan payment gateway itu, Ustadz. Oh ya, baik-baik ya. Berarti untuk saat ini untuk melakukan top up apa namanya supaya ada saldo di di kartu itu berarti masih bisa secara masih bisa dengan cara konvensional berarti ya. Belum konvensional itu bisa, benar. Ya, masih masih belum bisa lewat link aja misalkan gitu ya, lewat Oh, OVO misalkan masih gitu. belum. Nanti pengembangannya ke sana, tapi mungkin agak panjang gitu karena ada legal dan ada kesetujuan dari sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang pasti yang mau saya sampaikan adalah apa tadi saya lupa ya. Kalau misalnya kartunya nanti hilang ya, kalau misalnya nih sudah ada kartu Cookiesmart, terus kartunya hilang, apakah jadi masalah? Tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Karena kartunya hilang, ini yang hilang hanya fisiknya saja. Untuk data dan ID-nya kartu itu nanti ada di server. Jadi nanti tinggal lakukan pembelian di kartu yang baru, maka kartu yang baru tinggal di top up aja. Tinggal dipindah datanya dari kartu lama ke kartu baru. Jadi sangat tidak masalah untuk kehilangan kartu. Gitu. Jadi semuanya di sini untuk penyimpanan datanya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita datanya itu kesimpan di server. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya data kena korup, misalnya di komputer kan sering kena korup, antivirus. Kalau nggak gitu komputernya ngehang, harddisknya rusak, itu kita nggak ada. Gitu, karena kita langsung ke server. Kalau konsul error ke siapa PIC-nya, Pak? Ya, baik. Berarti tidak akan ada cerita misalkan ketika kartu itu dipegang sama sama murid begitu ya, yang namanya anak-anak kan ya belum bisa apik lah begitu ya, sampai kartunya itu patah misalkan gitu. Nah, itu tidak berarti uang yang ada di uang yang ada di kartu tersebut menjadi hilang, sobek atau bagaimana kan gitu. Uangnya tetap ada kan gitu. Nah, itu bisa digunakan secara ada di lalu lintas tersendiri lah begitu ya. Tersimpan gitu. Ini ada lagi, Mas, menu akun saya masih belum bisa diedit atau dirubah. Saya coba rubah yang aplikasi murid dan murid, nggak bisa terus, belum bisa memasukkan foto. Nah, ini seperti yang tadi sudah disampaikan, aplikasi Cookiesmart ini harus di-uninstall terlebih dahulu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan copot dulu pemasangan aplikasi Cookiesmart di HP-nya masing-masing. Nanti dari pihak sekolah akan mengupdate terlebih dahulu dari website yang kami kelola begitu. Nanti setelah diupdate dari website yang kami kelola, silakan nanti Bapak Ibu silakan untuk menginstal kembali aplikasi Cookiesmart-nya dan pada saat itulah sudah bisa digunakan lagi insya Allah begitu. Benar. Jadi harus ada update terlebih dahulu gitu dan mohon berikan kesempatan kepada kami untuk mengupdate terlebih dahulu di websitenya gitu ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, mungkin ada closing statement mungkin ya, atau semacamnya begitu silakan. Jadi saya Ustaz, itu ada pertanyaan Ustaz. Ini ada. Silakan. Mohon maaf, saya mau bertanya, saya bundanya Akbar. Kebetulan saya kan pakai handphone yang Apple ya, kok nggak ada ya aplikasinya ya Pak ya? Oh iya, ya. Kebetulan handphone yang ya betul. Ada aplikasinya. Oh ya, mohon penjelasannya Pak ya, terima kasih. Ya, sama. Bagaimana Mas Bara, mau dijelaskan ulang? Jadi tadi sudah ada yang bertanya ya, Ibu Bunda ya. Jadi kalau iPhone gimana? Jadi kalau misalnya aplikasi ini masih belum support di iOS, udah kayak gitu, masih dalam tahap pengembangan. Kalau misalnya di iOS, karena kan mayoritas ini masih pakai Android ya, jadi maka bisa diunduhnya di Play Store saja. Kalau di App Store masih belum ada Bunda. Ini kita mau update untuk aplikasi yang di App Store, tapi itu masih untuk guru. Karena untuk guru ini sekarang yang sedang membutuhkan aplikasi yang ada di App Store seperti itu, Bunda, yang tahap terdekat, waktu terdekat. Karena memang untuk mengembangkan aplikasi itu tidak bisa dalam waktu dekat ya, waktu cepat ya. Jadi kita ada timeline-nya untuk mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, mana yang nanti bisa menyusul kayak gitu. Untuk sementara memang aplikasi murid dan wali murid, orang tua dan juga anak didik itu di aplikasi Android atau di Play Store downloadnya, kayak gitu Bunda. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi aplikasi Cookiesmart ini
hanya baru bisa digunakan di HP dengan sistem operasi Android saja gitu. Jadi belum bisa digunakan dan belum tersedia untuk iPhone gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga ini kenapa ya apa namanya? Apa kendala cookie smart ini tidak atau belum tersedia di iPhone gitu? Apakah proses yang rumit atau bagaimana begitu? Oke, jadi singkat cerita, ada teknologi terbaru, yang mana teknologi terbaru ini kita baru dapatkan gitu, Ustaz. Jadi teknologi untuk mengerjakan aplikasi ini bisa langsung di 2 platform, mobile dan juga Android dan juga App Store, Android dan juga iOS. Karena sebelumnya setiap kita pengembangan aplikasi itu hanya bisa di Android gitu, Android karena gitu. Kalau iOS nanti khusus sendiri, iOS. Karena memang pengembangan iOS ini cukup rumit, cukup skop yang besar dan tim yang banyak. Nah, kami sebagai pengembang juga terbatas di sisi tersebut gitu. Karena untuk akotnya dengan tim Cookie, kalau Quranic Kids itu awalnya memang kita masih di Android saja yang kita sanggupi untuk kita kerjakan gitu. Nah, qadarullahnya ada teknologi baru nih di dunia IT ya. Di dunia kita yang abstrak ini, yang digital ini ternyata ada teknologi terbaru untuk kita membuat aplikasi smart application itu dengan 1 kali pembuatan itu bisa langsung ke upload ke iOS dan juga bisa digunakan di Android gitu. Nah, untuk ini uji cobanya atau yang kita manfaatkan itu masih aplikasi guru saja gitu, Ustaz. Nah, untuk aplikasi murid dan wali murid tentunya teknologi akan terus berkembang ya, teknologi akan terus berkembang, nanti akan kita update secara terus-menerus. Jadi nanti untuk ayah dan bunda, kalau misalnya nanti aplikasi sedikit-sedikit berubah, sedikit-sedikit update itu jangan khawatir tuh, jangan susah gitu. Harusnya malah senang karena aplikasi Anda akan semakin performanya semakin baik dan juga aplikasi Anda ini nanti akan makin cakep, dalam artian makin cakep, fiturnya makin banyak dan juga errornya semakin tidak ada, semakin sedikit. Kalau misalnya saya boleh review aplikasi yang unicorn atau dekakorn yang lagi viral itu Gojek ya, kalau Gojek ya sekarang jadi GoTo ya. Kalau Gojek dulu awalnya saya masih ingat ketika saya masih di Jakarta itu kan sudah berjalan sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Dia aplikasinya itu simpel sekali. Jadi ada layar, dia cuma ada 1 tombol ya. Tadi tombol warna hijau di situ kalau kita klik di situ cuma untuk pesan Gojek aja, untuk pesan ojek aja. Itu saya masih ngalami ketika saya waktu itu di Jakarta. Ya, untuk kita pesan dari sini ke sini gitu, pembayarannya pun masih lewat manual offline gitu ke driver. Nah, hari ini kalau dulu cuma 1 tombol saja, hari ini sudah berjalan sekian tahun ya, 8 tahun hingga 9 tahun, aplikasi Gojek itu sekarang sudah ada apa aja? GoFood, GoClean, GoMassage, GoRide, GoCar dan lain sebagainya. Itu banyak banget, bahkan kita sudah kayak nggak bisa pakai semua aplikasinya. Karena apa? Mungkin nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Nah, Gojek awalnya hanya mensolusikan satu permasalahan, yaitu adalah ingin pesan ojek secara aplikasi. Gitu, dari satu tempat menuju ke tempat yang lain gitu. Pembayarannya masih konvensional, masih belum tahu drivernya di mana, tahu-tahu nyampe aja gitu. Kalau sekarang kita udah tahu nih, oh drivernya belok sini nih, oh drivernya jalan sini nih, oh 5 menit lagi drivernya nyampe, oh kita bisa ngopi-ngopi dulu misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya dulu nggak bisa, kita harus standby nih, mana drivernya, yang mana orangnya kayak gitu. Nah maka Gojek mengalami perkembangan setiap tahunnya. Nah aplikasinya Cookie Smart ini memang sekali lagi saya sampaikan perlu kesabaran ekstra, perlu memang istiqomah untuk menggunakannya. Apabila ada error itu juga bukan suatu hal yang besar, itu hal yang biasa kalau di aplikasi ya. Gojek, Tokopedia, Shopee, semua aplikasi itu pernah mengalami error. Karena apa? Mengalami error itu wajib. Gitu. Sama kayak anak kita pasti pernah bermasalah lah. Kenapa kalau anak kita bermasalah? Biar dia belajar. Kalau anak kita tahu sukses, ngerjakan ini sukses gitu, nggak ada belajarnya gitu. Aplikasi juga gitu. Aplikasi kalau dia error kita ajarin, ini loh errornya di sini, dia pintar lagi. Oh dia nggak akan lakukan error lagi. Dia error lagi kita ajarin di sini ya aplikasi ya, jangan error lagi ya. Dia nggak error lagi gitu. Dan seperti itu terus menerus sampai aplikasi semakin besar, semakin dia bisa banyak menebar manfaat. Nah Cookie Smart kita harapkan seperti itu. Mungkin sekarang Cookie Smart masih apa ya? Masih tunas Ustaz. Jadi perlu kerjasama kita semua untuk menyirami, kasih bubut, kasih pupuk ya, kasih penyiraman nutrisi yang baik gitu kepada aplikasi ini. Syaratnya cuma satu, dipakai. Jadi wali murid, guru, tim semuanya pakai kayak gitu. Itu aja udah. Ya, nanti insya Allah bisa pinter-pinter sendiri. Iya. Iya. Nah itu ya ada hal yang harus sangat diperhatikan kepada Bapak Ibu ya dalam menggunakan aplikasi ini, bahwa aplikasi ini harus terus dipakai gitu.
Karena kalau tidak dipakai gitu ya, dia tidak akan berkembang gitu. Lama-lama Gitu-gitu apa aja. lama-lama makin usang dan tidak bisa digunakan kan gitu. Bahwa dengan dengan kita pakai secara terus-menerus, nah itu akan menemukan celah-celah tadi kan gitu. Oh, ternyata ini ada kesalahan ini kan gitu. Di report lah nanti. Nah, nanti tim pengembang akan cepat akan segera memperbaiki masalah itu kan gitu agar tidak terulang Benar. lagi gitu. Nah, ini Kalau secara apa namanya? logika gini Ustaz, terakhir Ustaz ya, Ya, Afwan. iya Kalau ya, secara silakan. logika gini, kalau misalnya mobil kita biarkan, itu kan nanti kan dia berkarat ya, atau dia ada kotoran yang masuk-masuk ke sana. Jadi sehingganya perputaran mesin atau piston yang ada di engine itu nggak akan berjalan dengan baik. Jadi sering mogok dan sebagainya. Aplikasi kalau nggak dipakai itu nggak akan berkarat. Cuman satu, masalahnya adalah device Anda, gadget Anda itu update kan gitu Ustaz. Kalau device atau gadget Anda itu selalu minta update nih, apa namanya itu Android minta update lagi ke Android versi yang terbaru lagi, minta update lagi ke versi Android. Nah, Anda rajin tuh update lagi. Kondisinya aplikasi Cookie Smart ini nggak pernah diupdate, otomatis ketinggalan dong gitu. Ketika ketinggalan nggak bisa nih banyak sistem yang tidak bisa dibaca oleh Android Anda, sehingga oh ini udah ketinggalan zaman, kita butuh yang baru lagi. Nah, itulah pengembang berperan untuk mengupdate aplikasi itu. Gitu, Iya, iya. Ustaz. Iya, baik. Jadi itu ya harus selalu digunakan dan harus selalu diupdate gitu. Nah, Benar. tapi biasanya ini apa namanya? Biasanya ya gitu. Ibu-ibu yang tidak peduli gitu, apa namanya? Tidak begitu mempedulikan gitu ya. Rata-rata kan apa namanya? Tuh ingin pakai saja kan gitu. Nah, di sinilah gitu ya, apa namanya? Kita sama-sama sama-sama harus apa namanya? Apa ya? Melek lah gitu ya, bahwa yang namanya aplikasi itu gitu ya harus nantiasa diupdate kan gitu. Nah, bagaimana cara mengupdate setiap aplikasi yang ada di HP kita itu? Insya Allah nanti sekolah akan memberikan juga panduan begitu ya. Tapi kalau yang udah tahu ya alhamdulillah kan gitu ya, bahwa sebetulnya untuk update aplikasi itu gampang gitu, mudah kan gitu. Tinggal apa namanya? Tinggal masuk ke Play Store kan gitu ya. Terus di sana ada menu apa namanya? Menu My Apps kalau tidak salah kan gitu ya. My Nah, Apps. di sana nanti bakal kelihatan aplikasi mana saja yang memerlukan update gitu. Nah, nanti kalau aplikasi Cookie Smart ini juga memerlukan update, pasti akan muncul di sana gitu. Sangat benar sekali. Ini ada pertanyaan lagi, minta ke depannya instruksi tertera saat mengisi jawaban dengan simbol, koma, titik, angka, huruf. Oh iya, berarti ini teknis lah, begitu ya. Insya Allah nanti sekolah akan memberikan panduan yang lebih detail lagi, insya Allah gitu ya. Insya Allah. Nah ini juga harus dipastikan lagi begitu ya, bahwa aplikasi Cookie Smart saat ini gitu ya belum bisa digunakan. Nanti ketika sekolah sudah menginfokan lagi gitu ya, sekolah sudah mengupdate dari website, nanti akan segera diinfokan lagi ke Bapak Ibu sekalian bahwa aplikasi Cookie Smart sudah bisa digunakan lagi gitu. Jadi untuk sekarang tugas Bapak Ibu adalah mencopot dulu pemasangan aplikasi Cookie Smart yang ada di HP-nya masing-masing gitu. Jadi uninstall dulu gitu ya. Nanti sekolah akan melakukan update dulu lewat website yang kami kelola, dan nanti sekolah insya Allah akan segera menginfokan kembali gitu bahwa Cookie Smart sudah bisa digunakan, dan pada saat itulah Bapak Ibu sudah bisa menginstal kembali aplikasi Cookie Smart-nya di HP masing-masing gitu. Baik, mungkin itu saja mungkin ya untuk kegiatan sosialisasi aplikasi Cookie Smart ini gitu ya. Saya percaya gitu ya, yang namanya teknologi kan, apalagi kita mungkin belum begitu adaptasi kan gitu. Nah, silakan, sekolah sangat terbuka sekali kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa mengajukan pertanyaan di sini kan gitu ya. Silakan saja nanti silakan hubungi ke sekolah bagaimana terkait detail-detail yang dibutuhkan Bapak Ibu terkait penggunaan aplikasi Cookie Smart ini gitu ya. Insya Allah sekolah akan senantiasa melayani gitu ya. Salah. Baik, mungkin itu ya. Baik, mungkin itu saja mungkin ya. Ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kali ini. Bagaimana kita tahu secara umum lah gitu ya, bahwa sekolah mempunyai aplikasi Cookie Smart yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran anak-anak kita gitu.
Nah, Siap. seperti tadi yang dijelaskan bahwa aplikasi ini harus senantiasa dipakai begitu ya, agar kita tahu di mana letak kemungkinan salah aplikasi tersebut kan gitu, yang memungkinkan tidak bisa digunakan gitu ya. Dan nanti pihak pengembang dari sekolah akan menginfokan ke pihak pengembang, oh ini masalahnya kan gitu. Nah, dan itu akan segera diperbaiki sampai aplikasi tersebut bisa digunakan kembali sebagaimana mestinya begitu. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada Mas Bara dari pihak SIDIK Sama-sama, sendiri Ustaz. yang sudah meluangkan waktu untuk menjelaskan bagaimana Cookie Smart ini kepada orang tua siswa kami di sini gitu. Syukran, Baik, jazakumullah khairan ya, semuanya. ya. Baik, kita akhiri saja langsung pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa khitatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak, Ayah, Bunda, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Izin live ya Ustaz ya? Ya, silakan. Siap, terima kasih banyak. Izin untuk di close juga ya. Boleh. Ya.